juga kita akan bernyanyi dan mendengarkan cerita Alkitab. Tentunya ada kreativitas dan pasti sangat menyenangkan. Bagaimana teman-teman, sudah siap beribadah? Tentu dong, kita siap beribadah. Mari teman-teman, ayo! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Ya adik-adik, kita mau menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang maha baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu melihara kehidupan kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, kami mau mendengar firman Tuhan, Engkau urapi hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarnya dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo adik-adik, kita angkat pujian ini. Bagi
Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Bunda Melgori akan membawakan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya adik-adik. Terlebih dahulu adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Allah yang baik. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai mulut bibir hamba-Mu agar boleh menyampaikan firman dengan baik. Berkati adik-adik yang ada di rumah, sucikan tempat mereka ya Tuhan, agar boleh menjadi tahta-Mu. Engkau hadir di sana ya Tuhan, agar anak-anak hanya boleh mendengar firman-Mu saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Daniel. Buka Alkitabnya dari kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan 29 ya adik-adik ya. Kitab Daniel pasal 6 ayat pertama sampai dengan 29. Cerita ini diberi judul Daniel di Gua Singa. Apa Gua Singa adik-adik? Kalau yang pernah ke Taman Safari itu pasti lihat ada kandang singa. Di dalam kandang singa itu ada lubang besar. Bentuknya seperti terowongan. Itu fungsinya adalah sebagai rumah buat singa. Tempatnya istirahat, tidur. Dan kalau dia pun santai-santai, dia berjalan-jalan di sekitar gua itu. Itulah gua singa. Singa itu binatang buas, adik-adik. Jadi ditempatkan di tempat khusus tertutup. Karena siapapun yang mendekat, dia akan diterkam dan dimakan. Karena dia binatang buas. Ya adik-adik, Daniel di gua singa, siapa Daniel itu? Mari kita mengenal dulu Daniel yang ada di gua singa. Adik-adik yang bisa membaca ya, bisa melihat dari awal kitab Daniel ini, siapa Daniel itu sebenarnya. Daniel itu seorang pemuda dari bangsa Israel. Cerita ini dimulai pada saat pembuangan di Babel. Pada saat bangsa Israel ditawan dan akan diasingkan ke Babel. Saat itu Raja Nebukadnezar datang ke Yerusalem dan akan mengangkut semua orang Israel untuk ditawan, dibawa ke negerinya Babel. Lalu Nebukadnezar menyuruh memilih pemuda-pemuda dari bangsa Israel itu yang gagah, yang tampan, perawakannya bagus, terlebih yang otaknya pintar adik-adik. Karena apa? Untuk dididik menjadi pegawai di istana Babel nanti. Di antara yang dipilih itu adalah yang bernama Daniel. Daniel ini beserta ada lagi temannya 3 adalah keturunan Yehuda. Lalu mereka dibawa. Sampai di Babel mereka akan dididik, dipersiapkan jadi pegawai istana. Daniel ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia senantiasa tekun berdoa kepada Tuhan. Dan di sana diperintahkan oleh Nebukadnezar bahwa mereka akan diberikan makanan khusus, daging dan minumannya anggur. Karena Daniel ini tidak mau menajiskan dirinya adik-adik. Dia memohon supaya tidak diberikan makanan seperti itu. Dia minta sayur saja dan minumannya adalah air putih. Pegawai istana berpikir takut ya adik-adik. Tapi karena pertolongan Tuhan sehingga permohonannya Daniel itu dikabulkan. Dan setiap hari hanya diberi sayur saja dan air putih. Singkat cerita adik-adik, dalam sepanjang pendidikan akan dididik selama 3 tahun. Daniel ini diberi hikmat oleh Tuhan yang luar biasa. Karena dia tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri, tetapi selalu minta hikmat hanya kepada Tuhan. Dan ada lagi anugerah khusus adik-adik diberikan kepada khusus Daniel, yaitu satu pengetahuan tentang penglihatan dan mimpi-mimpi. Lalu dia bekerja di istana, diterima bekerja di istana. Satu hari Raja Nebukadnezar ini bermimpi adik-adik.
bermimpi, tetapi dia tidak mau mengatakan mimpinya itu. Disuruhlah memanggil ahli-ahli mimpi, ahli-ahli sihir, semua orang pintar di kerajaan dipanggil. Mereka datang menghadap dan raja mengatakan, "Semalam aku bermimpi. Kalian harus mengatakan apa mimpiku itu dan apa juga artinya." Tetapi adik-adik, siapa juga yang tahu? Semua orang pintar itu mengatakan, "Tuanku Raja, silahkan mengatakan mimpi itu dan kami akan mengatakan artinya." Tapi Tuanku Raja bilang, "Saya sudah memutuskan untuk tidak mengatakannya. Kalau kalian tidak bisa memberitahu, kalian akan saya hukum. Akan dipenggal, rumah kalian akan dihancurkan." Lalu adik-adik, berarti kan Daniel juga terancam dipenggal. Apa yang dibuat oleh Daniel, adik-adik? Dia minta untuk menghadap raja. Lalu Daniel menghadap raja, dia katakan, "Tuanku Raja, beri aku waktu dan aku akan memberitahukan apa mimpi raja itu." Lalu apa yang dibuat Daniel, adik-adik? Dia pergi ke rumahnya, mengajak temannya yang lain. Dia bilang, "Mari kita tekun berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menyingkapkan apa yang menjadi rahasia raja." Lalu dalam satu penglihatan di waktu malam diperlihatkanlah kepada Daniel apa yang menjadi mimpi raja. Daniel bersukacita memuji Tuhan. Tuhan itu amat baik, tetapi cepat-cepat dia pergi kembali kepada raja di istana. Sampai di istana, raja mengatakan, Daniel, kamu datang lagi. Sudah bisakah engkau mengatakan apa mimpiku itu?" Lalu Daniel mengatakan, "Tuanku Raja, mimpi tuanku itu tidak ada manusia pun di dunia ini yang tahu, kecuali raja sendiri. Tetapi di sorga ada Allah Bapa yang menyingkapkan semua rahasia. Dialah yang memberitahukannya kepadaku, dan saat ini juga aku akan menyampaikan kepada raja, karena Tuhan Allah ingin menyampaikan apa yang bakal terjadi di hari kemudian." Lalu disampaikanlah oleh Daniel itu bahwa Tuanku Raja telah bermimpi melihat satu patung yang besar terbuat dari 4 macam logam, dan lalu kepalanya emas dan terbuat dari 4 macam logam. Satu batu besar terguling dan menimpa kakinya, lalu hancur seketika, tidak ada bekasnya. Itu mimpi tuanku. Lalu apa artinya? Tuanku Raja sendiri, itulah kepala emas itu, sudah diberikan kerajaan, sudah diberikan kekuasaan, dan setelah itu zaman raja-raja akan datang, diciptakan oleh Tuhan sendiri satu kerajaan lagi. Kerajaan itu akan menghancurkan semua kerajaan yang ada, dan kerajaan itu akan kekal selama-lamanya, tidak akan berpindah ke bangsa lain. Itulah mimpi Tuanku Raja, dan itulah artinya. Raja tidak marah, adik-adik, tetapi dia sujud menyembah Daniel. Raja mengatakan, "Daniel, sesungguhnya Allah itu adalah Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja, dia yang telah memperlihatkan kepadamu apa yang menjadi rahasia." Sejak saat itu, adik-adik, Daniel diberikan hadiah yang banyak dan diberikan jabatan yang tinggi. Itulah awalnya Daniel berada di istana dan sangat disegani. Masuk ke dalam cerita kita hari ini, kenapa dia berada di gua singa, adik-adik? Setelah Nebukadnezar, raja berganti raja, adik-adik. Lalu satu hari diangkat raja baru yang bernama Raja Darius. Raja Darius ini akan memerintah di kerajaan Babel. Raja Darius pun memilih menteri-menterinya, wakil-wakilnya, dan salah satunya yang dipilih adalah Daniel sendiri. Daniel seorang yang pintar. Dia sangat disayangi oleh raja. Sehingga pejabat-pejabat lain iri kepada Daniel, adik-adik. Pejabat-pejabat itu mencari kelemahan Daniel, tetapi tidak didapatinya. Karena Daniel itu, dia sangat setia dalam pekerjaannya. Dan mereka itu lalu bersepakat, karena dia iri. Dia bilang, "Ayo, mari kita menghasut raja." Apa katanya, adik-adik? Dia akan pergi kepada raja menghasut. Dia akan menyuruh raja, Tuan Raja harus membuat satu peraturan bahwa
di kerajaan ini tidak ada orang yang boleh menyembah kepada apapun selain menyembah kepada raja selama 30 hari ini. Siapa yang melanggar akan dibuang ke dalam gua singa. Tahu adik-adik, kalau orang dibuang ke dalam gua singa akan dimakan habis. Karena raja tidak tahu adik-adik, dia menyetujui apa permintaan mereka. Lalu dibuatlah peraturan sesuai dengan permintaan mereka dan disahkan oleh raja. Lalu diumumkan ke seluruh kerajaan bahwa orang dalam 30 hari ini harus menyembah hanya kepada raja. Begitu didengar oleh Daniel, adik-adik. Lagi-lagi Daniel yang setia kepada Tuhannya, tidak pernah mengandalkan dirinya. Lagi-lagi dia pulang ke rumahnya dan dia naik ke atas, tingkat atas rumahnya. Di sana dia berdoa, adik-adik. Berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan, minta perlindungan. Lalu adik-adik, Daniel sementara berdoa diserbu oleh pejabat-pejabat itu. Sampai di dalam didapatilah Daniel sementara berdoa kepada Tuhannya. Mereka katakan, Daniel, kamu melanggar. Lalu mereka cepat-cepat melapor kepada raja. Tuanku raja, si Daniel itu ternyata melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Dia sedang menyembah Tuhannya. Adik-adik, raja sedih sekali karena dia tahu pasti Daniel akan Daniel sedih, tapi dengan desakan dari mereka, Daniel harus dihukum. Lalu raja memerintahkan dengan berat hati. Dipanggillah Daniel dan dia akan dibuang ke dalam gua singa. Sebelum dibuang, adik-adik, raja mengatakan, Daniel, kiranya Allahmu yang engkau sembah dengan tekun, dialah yang akan melepaskanmu dari singa-singa itu. Lalu Daniel diikat tangannya dan dibuang, adik-adik, ke dalam gua singa. Lalu ditutup dengan batu besar dan distempel, disegel oleh raja. Raja pulang ke istana, adik-adik. Dia tidak tidur semalaman, dia berpuasa karena memikirkan nasib Daniel. Dia sangat sayang kepada Daniel. Pagi-pagi sekali raja pergi ke gua. Di sana dia mencoba untuk memanggil Daniel. Dia katakan, Daniel, apakah Tuhanmu yang engkau sembah dengan tekun, sanggupkah dia melepaskan kamu dari singa itu? Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Daniel langsung menjawab. Dia katakan, Tuanku Raja, kekallah hidupmu. Tuhanku telah mengutus malaikatnya dan dia mengatuk mulut singa-singa itu dan tidak mengapa-apakan aku. Adik-adik, raja bersuka cita sekali. Ternyata Daniel masih hidup. Lalu diperintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa. Daniel dikeluarkan dan diperiksa, tidak ada luka sedikit pun. Lalu raja menyuruh orang yang mendakwa Daniel itu berserta istrinya, anak-anaknya, mereka pun dibuang ke dalam gua singa. Itulah orang-orang kalau iri hati. Adik-adik, lalu raja saat itu membuat bagi surat, diumumkan ke seluruh kerajaan bahwa mulai hari ini orang hanya takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Karena Allahnya Daniel adalah Allah yang sanggup menolong orang dari bahaya apapun. Karena dia juga yang sanggup menolong Daniel dari ancaman terkaman singa itu. Raja sendiri, adik-adik, menyaksikan bahwa Allahnya Daniel itu adalah Allah yang luar biasa. Mari kita belajar, adik-adik, hari ini bahwa Allah itu adalah Allah yang maha pengasih. Kalau kita setia kepadanya, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Adik-adik, saat ini adakah singa yang berada di sekitar kita? Tidak ada. Tetapi apa yang ada di sekitar kita, adik-adik? Kenapa sampai hari ini kita beribadah online? Kita sampai hari ini tidak pergi ke sekolah? Karena adik-adik apa? Ada virus corona. Virus corona saat ini mengancam seluruh umat manusia. Banyak orang yang sudah meninggal, banyak orang dirawat di rumah sakit. Kita pun terbatas, adik-adik. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Kita belajar kepada Daniel. Kita harus minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Ikutilah apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita harus menjaga kebersihan, menjauhi kerumunan, dan adik-adik, mari kita tetap rajin memakai masker.
Untuk apa semua itu? Itu tidak dapat menolong kita. Tetapi semua itu akan dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan sebagai sarana perlindungan bagi kita. Adik-adik, Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita. Ini cerita kita hari ini, mengakhiri cerita kita adik-adik. Hari ini mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar kepada Daniel bahwa hanya Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Apapun yang kami hadapi, termasuk saat ini kami sedang menghadapi virus corona, Engkau Tuhan sanggup menolong kami sebagaimana Engkau Tuhan sanggup menolong Daniel dari mulut-mulut singa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kami. Kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, seru ya cerita Daniel di Gua Singa? Sekarang kita mau beraktivitas. Ayo siapkan peralatannya. Kak Heni mau buat apa ya? Ayo kita lihat yuk. Terima kasih Adik Ceria, terima kasih Adik Excel. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bunda Melgoli. Sekarang saatnya kita beraktivitas bersama Kak Heni di sini. Hari ini kita akan membuat topi. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 5 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Baiklah adik-adik di rumah, nanti minta tolong sama mama dan papa, tolong siapkan alat-alat yang diperlukan, yaitu 1. Kertas vinobeli, yang kedua kertas lipat warna apa saja yang kalian punya di rumah, yang ketiga penggaris, keempat strapless atau lem, yang kelima spidol besar, yang keenam gunting, yang ketujuh double tip. Baiklah, kita mulai. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk membuat topi yaitu ambil kertas vinodeli, kita bagi menjadi 3. Kalau masih mengalami kesulitan, menggunakan penggaris, dibagi menjadi 3 bagian seperti ini, atau yang sudah bisa kita melakukannya dengan cara melipat, dilipat 3 bagian seperti ini, 1, dan setelah itu jangan lupa adik-adik menulis ayat yang terambil dari Matius 5 ayat 10. Kalau sudah ditulis ayatnya menjadi seperti ini. Tahu ya? Sudah? Kalau sudah, kita ambil gunting. Mengikuti garis digunting. Setelah itu kita ambil strapless, kita sambung menjadi 2 seperti ini. Sudah, kita kaitkan sesuai dengan ukuran kepala kalian. Bisa dipotong. Karena Kak Heni terlalu panjang, boleh dipotong. Selanjutnya, karena Daniel tadi merasa bahagia, adik-adik boleh menggambar muka tersenyum seperti ini. Bagaimana caranya? Kita ambil kertas lipat, kita gambar seperti bentuk awan, diberi lingkaran dan diberi senyuman. Setelah itu kita gunting sambil tersenyum ya, memotongnya ya, karena suasana bahagia. Atau boleh yang lingkaran. Nah, ini pilih yang lingkaran untuk yang ini, yaitu kita strapless. Sudah jadi. Adik-adik boleh pilih yang ini atau ini. Itulah tadi aktivitas hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Dah. Ya, adik-adik di rumah, kita akan belajar lagu baru ya.
Judul lagunya Bersama Tuhan Aku Pasti Bisa. Adik-adik ikutin gerakannya di kakak-kakak di depan ya. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami sudah boleh disertai oleh Tuhan dari awal sampai selesainya ibadah kami ini. Tuhan bersama kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong anak-anak yang ada di rumah, juga kakak-kakak yang ada di sini, untuk kami boleh setia kepada Tuhan seperti firman yang boleh kami pelajari sepanjang hari ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, lindungi kami selalu ya Tuhan, terlebih pada saat ini menghadapi pandemi. Tuhanlah kiranya pelindung kami, Tuhan yang sanggup menolong kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, Engkau Tuhan penolong bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu di rumah yang setiap hari hanya belajar di rumah. Engkau mencukupkan segala kebutuhannya ya Tuhan. Demikian juga kakak-kakak yang senantiasa setia melayani. Engkau beri hikmat ya Tuhan, agar kami boleh menjalankan pelayanan ini hanya di dalam tuntunan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa syukur kami. Kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau setia menolong dan menyertai setiap kegiatan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik dan sayang juga kepada kami semua. Untuk itu mari kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, seru ya hari ini. Betul, tapi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Rajin belajar dan baca Alkitab ya. Rajin berdoa ya. Jangan lupa jaga kesehatan, Menggunakan masker dan cuci tangan. jaga jarak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. tetap semangat. Selamat hari ini. Sampai jumpa adik-adik.